Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah selanjutnya datang dari Syekhona Khalil Bangkalan. Salah seorang waliullah yang terkenal karomahnya adalah Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan Madura. Ketika beliau menunaikan ibadah haji, beberapa saat ketika beliau singgah di Madinah hendak berziarah ke makam Rasulullah di Raudhah, beliau berjumpa dengan baginda Nabi. Ketika itu beliau terlihat mesra sekali bercengkrama dengan baginda Nabi. Sebelum berpisah, baginda Nabi mengatakan kepada Syekhona Khalil Bangkalan bahwasannya kalau Syekhona Khalil kembali ke tanah air supaya menyampaikan salam beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Hozin dari Buduran Sidoarjo. Begitu beliau kembali pulang ke tanah air, selepas kapal yang ditumpanginya bersandar di pelabuhan kota Surabaya yang sekarang menjadi Tanjung Perak, Syekhona Khalil tidak langsung menuju ke rumahnya di Bangkalan Madura, tetapi langsung menuju Buduran Sidoarjo, mencari orang yang bernama Hozin sebagaimana yang dipesankan baginda Nabi kepadanya. Begitu sampai di Buduran, beliau menanyai beberapa orang yang dijumpainya, menanyakan rumah Hozin. Jawaban yang beliau peroleh menunjuk pada sosok-sosok yang bervariasi, mulai dari Hozin tukang cukur rambut, Hozin tukang sepatu, sampai Hozin-Hozin lain dengan beragam profesi yang disebutkan, dan semuanya tidak cocok dengan sosok yang beliau bayangkan. Hingga akhirnya suatu saat kemudian di pagi hari beliau bertemu dengan bapak tua, mengenakan kaos oblong dan bersarung setengah dicincing ke atas, sedang menyapu halaman sebuah rumah yang mirip sebuah pesantren dengan beberapa gotaan atau bilik-bilik bambu untuk kamar para santri. Syekhona Khalil lalu menghampiri bapak yang tengah sibuk dengan aktivitas paginya tersebut. Setelah memberikan ucapan salam dan dijawab oleh bapak tersebut, beliau bertanya, "Pak, di manakah rumah Hozin?" "Nama Hozin? Di sini banyak," jawab orang tersebut. "Tetapi kalau Kiai hendak mencari Hozin yang dimaksud Rasulullah sewaktu sampean di Madinah, ya saya ini Hozin yang beliau maksud," lanjut bapak tersebut. Syekhona Khalil tersentak kaget setelah mendengar jawaban spontan tersebut. Dengan serta-merta beliau menjatuhkan koper perbekalan bawaannya dan langsung mencium tangan bapak tersebut berulang kali. "Iya, itulah Kiai Hozin Oirudin, pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji, Buduran Sidoarjo sekaligus perintis tradisi hataman tafsir Jalalain, yang pada era Kiai Yakub Hamdani terkenal sebagai podoknya para wali. Hadratus Syekh Kiai Hashim As'ari adalah alumni ponpes ini. Beliau sempat diambil menantu oleh Kiai Yakub, dipersuntingkan dengan puterinya yang bernama Hadijah. Dari perkawinannya dengan Hadijah ini beliau dianugerahi seorang anak bernama Abdullah. Akan tetapi, sayang keduanya, Nyai Hadijah dan Abdullah putranya, wafat di Makkah pada tahun 1930. Di pondok ini, kamar Hadratus Syekh Hashim As'ari sewaktu masih nyantri sampai sekarang diabadikan keberadaannya sebagai bentuk penghormatan kepada Hadratus Syekh. Cerita terakhir datang dari Kiai Haji Munif Zuhri, tentang Mbah Kiai Hashim As'ari yang pernah bertemu baginda Nabi Muhammad sebanyak 6 kali. NU ini adalah organisasi yang diridhoi Allah. Sebelum berdiri, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari bertemu Rasulullah sampai 6 kali. Ini benar-benar terjadi dan itu artinya Kanjeng Nabi meridhoi lahirnya NU, tutur Mbah Munif. Organisasi Nahdlatul Ulama, NU, bukan organisasi biasa. Sejak awal berdiri, NU memang lahir untuk menjaga agama, bangsa dan negara. Ini benar-benar organisasi yang diridhoi Allah. Karena para kiai mendirikan NU juga atas restu baginda Nabi Rasulullah. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu